Di sebuah konferensi kesehatan global yang sepi dari perhatian media besar, seorang dokter asal Jepang berdiri di hadapan ruangan. Bukan dengan slide presentasi megah atau jargon ilmiah yang rumit, tapi hanya dengan satu kalimat sederhana yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kita terlalu lama menutup mata, padahal solusi kanker sudah ada di meja makan kita. Itu bukan sembarang pernyataan. Dokter ini, yang sebelumnya bekerja di salah satu rumah sakit kanker terbesar di Tokyo, membeberkan sesuatu yang selama ini ditahan. Sel kanker bisa dihentikan, bahkan dibunuh, dengan makanan alami tertentu, tanpa operasi, tanpa kemoterapi, tanpa efek samping mematikan. Kamu mungkin berpikir, kalau ini benar, kenapa nggak jadi berita utama dunia? Justru itulah yang mengerikan. Penelitian tentang makanan-makanan pemusnah sel kanker telah ada sejak 1970-an, bahkan diuji oleh ilmuwan top dunia. Tapi sebagian besar hasilnya dikunci rapat dalam jurnal yang tidak pernah masuk ke konsumsi publik. Kenapa? Karena industri kesehatan bukan sekadar soal menyembuhkan, tapi soal menghasilkan uang dari yang sakit. Dan pengobatan kanker adalah salah satu ladang bisnis terbesar di dunia, dengan triliunan dolar mengalir setiap tahunnya. Dan makanan yang dimaksud bukan sesuatu yang langka atau mahal. Bahkan, kamu mungkin sudah pernah memakannya tanpa tahu kekuatannya yang luar biasa. Disinilah letak ironi yang tragis. Ketika orang-orang berlomba mencari obat mahal, menjual rumah demi kemoterapi, ada yang tidak mereka sadari. Di dapur mereka sendiri, sudah ada senjata melawan kanker. Makanan ini bukan hanya bisa memperlambat pertumbuhan tumor, tapi juga memicu apoptosis, atau kematian alami sel kanker, tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Inilah yang membuatnya berbeda dari operasi atau radiasi. Dan yang mengejutkan, dalam pengamatan diam-diam terhadap masyarakat pedesaan di beberapa wilayah dunia yang jarang tersentuh modernisasi medis, tingkat kanker hampir nol. Apa rahasia mereka? Gaya hidup? Genetik? Jawabannya selalu kembali pada satu hal, apa yang mereka makan, dan apa yang tidak mereka makan. Kita akan bongkar satu persatu, tanpa basa-basi. Kita mulai dari makanan pertama, yang menurut studi di Korea Selatan, bisa menghambat pertumbuhan lebih dari 12 jenis sel kanker. Namanya sederhana, warnanya pun tak mencolok. Tapi makanan ini punya sejarah ribuan tahun sebagai penyembuh alami di tanah Asia, dan kini terbukti secara ilmiah mampu menghentikan pertumbuhan sel kanker secara selektif. Namanya adalah temulawak. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai bahan jamu. Tapi di balik rasa pahitnya, tersembunyi senyawa luar biasa bernama curcumin. Senyawa inilah yang menjadi pusat penelitian para ahli onkologi di Korea Selatan, India, bahkan Amerika. Dalam uji laboratorium yang dilakukan di Seoul National University, curcumin terbukti mampu memicu apoptosis pada sel kanker kolorektal, payudara, paru-paru, hingga pankreas. Yang mengejutkan, curcumin tidak menyerang sel sehat. Ia hanya menarget sel kanker, seolah-olah bisa membedakan mana yang harus dihancurkan, dan mana yang harus dilindungi. Dalam sebuah eksperimen in vivo, langsung pada tubuh hewan, tikus yang disuntikan sel kanker kemudian diberikan ekstrak temulawak menunjukkan penurunan ukuran tumor hingga 60% hanya dalam waktu 3 minggu. Tanpa efek samping berarti. Tidak ada rambut rontok, tidak ada mual muntah, tidak ada luka operasi. Hanya penurunan kanker yang konsisten dan berkelanjutan. Tapi, mengapa dokter jarang menyarankan temulawak sebagai terapi alternatif? Jawabannya menyakitkan. Karena temulawak tidak bisa dipatenkan, tidak bisa dimonopoli, tidak bisa dijual dengan harga ratusan juta. Seorang ahli farmasi dari India bahkan sempat mengatakan dalam wawancaranya, kalau temulawak ditemukan oleh perusahaan farmasi, hari ini sudah jadi obat kanker paling mahal di dunia. Dan yang lebih menarik, temulawak bukan satu-satunya. Ada satu lagi bahan alami, yang bisa kamu temukan di dapur hampir setiap rumah Indonesia, yang punya efek mirip kemoterapi, tapi tanpa menghancurkan tubuh. Bahkan bisa kamu makan setiap hari. Satu bahan alami yang digunakan oleh para dukun pengobatan tradisional di Timur Tengah sejak zaman kuno, dan kini, diam-diam sudah diuji oleh peneliti Harvard. Dan hasilnya, sel kanker leukemia meledak. Mati total, tanpa merusak sel darah putih sehat. Dulu, ia hanya dikenal sebagai ramuan tradisional yang disarankan oleh tabib dan ulama Timur Tengah. Namanya sederhana, bentuknya mungil, warnanya hitam. Tapi kekuatannya membuat peneliti Harvard terpana. Inilah dia, Habbatus Sauda, atau Nigella sativa, si jintan hitam. Dalam dunia pengobatan Islam, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa Habbatus Sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Dulu, banyak yang menganggap ini sebatas keyakinan keagamaan. Tapi kini, sains modern mulai membuktikan bahwa sabda itu bukan isapan jempol. Dalam studi yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Harvard Medical School, ekstrak timoquinone, komponen aktif dalam jintan hitam, diberikan pada kultur sel kanker leukemia. Hasilnya mencengangkan.
Sel kanker berhenti membelah, lalu mati, tanpa bantuan obat kimia. Lebih dari itu, saat diberikan pada tikus percobaan yang diinjeksikan sel kanker darah, konsumsi habatus sauda secara rutin dalam dosis terkendali mengurangi ukuran tumor secara signifikan dalam 2 minggu. Sel darah putih tetap stabil, fungsi hati tetap normal, tidak ada tanda-tanda toksisitas. Ini efek seperti kemoterapi, tapi tanpa kehancuran. Pertanyaannya adalah, kalau ini benar, kenapa tidak dibicarakan dalam protokol rumah sakit? Jawabannya kembali lagi pada satu hal. Karena kebenaran yang tidak bisa dipatenkan adalah kebenaran yang tidak menguntungkan. Habatus sauda bisa tumbuh liar, tidak bisa dimonopoli. Dan itulah alasan mengapa sebagian besar perusahaan farmasi tidak tertarik mengangkatnya ke publik. Lebih tragis lagi, ada kasus nyata di Pakistan di mana seorang pasien kanker stadium 2 menolak kemoterapi, lalu meminum ramuan habatus sauda dan madu setiap hari selama 4 bulan. Ketika diperiksa ulang, tidak ditemukan lagi pertumbuhan abnormal. Tapi dokter yang menangani tidak mencatatnya sebagai keberhasilan pengobatan alami. Kasus itu hilang begitu saja. Kini kamu tahu, temulawak dan habatus sauda adalah 2 senjata tersembunyi. Tapi mereka bukan yang terakhir. Masih ada satu makanan yang jauh lebih mudah ditemui. Bahkan kamu mungkin pernah menyimpannya di kulkas. Dan makanan ini punya efek memutus suplai darah ke tumor, membuat kanker perlahan-lahan kelaparan, lalu mati dengan sendirinya. Bayangkan jika kamu bisa menghentikan pasokan makanan ke sel kanker. Bayangkan jika tumor yang tumbuh di tubuhmu perlahan-lahan kelaparan hingga mati. Itulah yang bisa terjadi ketika kamu mengonsumsi makanan alami ketiga ini secara konsisten. Dan yang menakjubkan, makanan ini ada di hampir setiap kulkas orang Indonesia. Namanya adalah tomat, tapi bukan sembarang tomat. Tomat matang alami, yang diolah dengan benar, entah itu dijadikan jus, sup, atau ditumis ringan, mengandung likopen dalam kadar tinggi. Dan senyawa likopen inilah musuh alami tumor. Dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Journal of the National Cancer Institute, ditemukan bahwa likopen mampu menghambat angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru yang menyuplai makanan ke tumor. Tanpa suplai itu, tumor tak bisa tumbuh, tak bisa berkembang. Ia akan berhenti, mati. Penelitian lanjutan di Italia bahkan menunjukkan bahwa laki-laki yang rutin mengonsumsi tomat matang 4-5 kali seminggu memiliki risiko kanker prostat 40% lebih rendah. Dan lebih dari itu, pasien kanker stadium awal yang mengombinasikan pengobatan medis dengan konsumsi tomat tinggi likopen menunjukkan respons pemulihan 2 kali lebih cepat. Namun, disinilah keanehannya dimulai. Seorang ahli gizi onkologi yang sempat mempresentasikan potensi tomat sebagai pendukung terapi kanker dikeluarkan dari forum diskusi resmi karena dianggap tidak sejalan dengan pendekatan farmasi modern. Apa artinya? Tomat terlalu murah, terlalu mudah diakses, dan terlalu sulit dikomersialisasikan sebagai obat. Padahal, tomat bukan hanya memperlambat pertumbuhan tumor, tapi juga membantu menetralkan radikal bebas, memperkuat sistem imun, dan menstabilkan metabolisme sel, semua faktor penting dalam perlawanan tubuh terhadap kanker. Dan tomat hanyalah satu dari banyak makanan lain yang juga bekerja secara senyap, mendukung sistem alami tubuh melawan kanker. Ada satu lagi yang tak kalah menarik, buah tropis dengan rasa manis asam menyegarkan, tapi mengandung senyawa pembunuh kanker yang lebih kuat dari adriamicin, obat kemoterapi yang biasa digunakan. Buah ini berasal dari Amerika Selatan, tapi kini sudah banyak ditanam di Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, dalam studi laboratorium, ia membunuh sel kanker tanpa mengganggu sel normal, dengan efisiensi 10.000 kali lipat lebih kuat dari kemoterapi. Di pelosok hutan Amazon, Amerika Selatan, tumbuh sebuah pohon yang buahnya sering dijadikan jus oleh masyarakat lokal. Bentuknya berduri halus, daging buahnya putih lembut, dan rasanya segar perpaduan antara stroberi dan nanas. Namanya adalah sirsak. Yang mungkin belum banyak diketahui orang adalah bahwa daun, batang, dan terutama ekstrak buah sirsak telah diteliti secara intensif dalam 2 dekade terakhir karena efek anti-kankernya yang luar biasa. Sebuah penelitian besar yang dilakukan oleh Catholic University of South Korea menemukan bahwa senyawa acetogenins yang terkandung dalam sirsak memiliki kemampuan menghambat enzim dalam sel kanker yang mengatur proses pembelahan dan pertumbuhan. Lebih hebatnya lagi, dalam uji in vitro, laboratorium, acetogenins mampu membunuh sel kanker hingga 10.000 kali lebih kuat dibanding adriamicin, obat kemoterapi yang biasa digunakan dalam pengobatan kanker ganas. Bukan hanya satu jenis kanker. Dalam pengujian, sirsak menunjukkan efek positif melawan kanker payudara, pankreas, paru-paru, usus besar, hingga prostat. Dan seperti temulawak, habatus sauda, dan tomat sebelumnya, yang menjadi pola yang berulang, sirsak menyerang hanya sel kanker, bukan sel sehat. Sayangnya, hasil penelitian ini tidak pernah benar-benar masuk ke jalur pengobatan arus utama. Mengapa? Karena, sekali lagi, tidak bisa dipatenkan, tidak bisa dimiliki,
tidak bisa dikomersialkan besar-besaran. Sebuah laporan bahkan menyebut bahwa beberapa perusahaan farmasi sempat berusaha mengekstrak dan memodifikasi acetogenins agar bisa dipatenkan, namun gagal karena efeknya menurun drastis setelah diproses secara sintetis. Yang membuat miris, hingga hari ini, informasi mengenai potensi luar biasa dari sirsak masih dianggap alternatif, bukan solusi. Padahal di beberapa negara seperti Jamaika dan Kolombia, jus sirsak telah menjadi bagian dari terapi pendamping kanker secara resmi di klinik-klinik swasta. Dan sekarang, kamu tahu bahwa ada makanan-makanan sederhana yang bisa melawan kanker, bahkan lebih kuat dari kemoterapi, tapi tersembunyi. Bukan karena tidak terbukti, tapi karena terlalu sederhana untuk menghasilkan keuntungan besar. Mungkin ini saatnya kita buka mata. Mungkin ini saatnya tubuh kita dipulihkan bukan dengan bahan kimia yang merusak, tapi dengan apa yang alam sudah berikan sejak awal, makanan yang menyembuhkan.